Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FMEA atau Failure Mode Effect Analysis untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perawatan dan perbaikan teori. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adam Sanjaya, nomor induk mahasiswa saya 200201044. Saya dari kelas TE 2A. Nah, kita langsung saja ke materi apa yang akan saya bahas. Nah, di sini terdapat 4 materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama terdapat definisi. Nah, berisi penjelasan mengenai FMEA. Kemudian yang kedua berisi tujuan. Di sini tujuan yaitu beberapa tujuan dari pembuatan FMEA. Kemudian yang ketiga yaitu hal yang berpengaruh. Di sini berisi bagian-bagian penting dari FMEA. Dan yang terakhir yaitu yang keempat merupakan contoh dari FMEA. Contoh penggunaan FMEA pada suatu alat. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu definisi. Nah, di sini definisi FMEA atau Failure Mode Effect Analysis. Apa sih itu FMEA? Nah, FMEA atau Failure Mode Effect Analysis merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memeriksa apabila terjadi kegagalan pada suatu alat. Nah, apabila sudah terperiksa kegagalan tersebut, maka akan mengevaluasi prioritas risiko. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan yang sesuai. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai FMEA. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan. Apa sih gunanya FMEA itu? Nah, di sini terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk melacak tindakan yang diambil. Jadi di sini tujuan dibuatnya sebuah FMEA yaitu untuk melacak tindakan yang diambil. Nah, misal terdapat sebuah kerusakan pada suatu alat, komponen maupun aset yang lainnya yang akan dilakukan sebuah perawatan, itu akan kelacak tindakan apa yang seharusnya diambil. Nah, apabila sebuah tindakan tersebut kelacak, maka lanjut ke tujuan yang kedua yaitu akan meningkatkan kualitas. Nah, jadi kualitas sebuah alat komponen tersebut akan meningkat. Nah, apabila kualitas sebuah alat atau komponen itu meningkat, maka lanjut ke tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan customer. Nah, kan apabila sebuah alat itu sudah meningkat kualitasnya, otomatis customer pun akan merasa puas dengan alat yang mereka pakai. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, apabila customer itu sudah puas, maka akan mengurangi waktu dan biaya. Nah, mengurangi waktu di sini yaitu mengurangi waktu perbaikan apabila suatu waktu itu terdapat sebuah kegagalan atau kerusakan. Kemudian mengurangi biaya. Jadi apabila terjadi kerusakan atau kegagalan itu mengurangi biaya operasionalnya. Nah, jadi tidak perlu mengganti secara keseluruhan, jadi hanya mengganti atau melakukan perawatan itu pada beberapa komponen saja. Kemudian itu merupakan tujuan dari pembuatan dari FMEA. Nah, ini yang ketiga yaitu hal yang berpengaruh pada FMEA. Nah, hal yang berpengaruh itu apa saja? Pada FMEA itu terdapat 3 buah hal yang berpengaruh, yaitu terdapat S, O, dan D. Dimana di sini S di sini yaitu severity, merupakan rating keparahan. Nah, rating keparahan ini merupakan sebuah rating di mana komponen tersebut apabila mengalami kerusakan seberapa parah sih efeknya pada sebuah alat. Nah, kemudian setelah severity yaitu O atau assurance, di sini merupakan rating kejadian. Nah, kejadian di sini yaitu seberapa sering komponen tersebut mengalami sebuah kerusakan. Nah,
Kemudian apabila sudah tahu assurance, kemudian yang D atau detection itu merupakan rating deteksi. Seberapa mudah mendeteksi apabila terdapat sebuah kerusakan maupun kegagalan. Nah, deteksi di sini bisa berupa dari penglihatan kita, pendengaran kita, maupun dari apa yang kita rasakan saat menggunakan alat maupun komponen yang kita pakai. Nah, mungkin itu hal yang berpengaruh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ratingnya satu persatu, di mana untuk yang pertama yaitu di sini rating dari severity. Nah, di sini disajikan sebuah tabel severity atau keparahan, di mana di sini terdapat rating 1 sampai 10. Nah, kemudian terdapat efeknya. Di sini misal efek yang pertama atau efek yang itu tidak ada. Nah, rating 1 itu tidak ada keparahannya, jadi tidak berpengaruh parah pada sebuah alat apabila terdapat sebuah kerusakan. Kemudian yang kedua yaitu sangat sedikit, jadi keparahannya itu sangat sedikit, jadi tidak mengurangi atau tidak sangat parah. Kemudian yang ketiga itu sedikit, 4 kecil, 5 sedang, 6 tinggi, 7 sangat tinggi, 8 keras, 9 serius, dan yang ke-10 yaitu berbahaya. Nah, jadi berbahaya di sini apabila komponen tersebut mengalami kerusakan, maka akan sangat berpengaruh pada suatu kegiatan produksi, atau alat tersebut bisa saja rusak atau tidak dapat digunakan. Untuk itu, tabel mengenai severity atau tingkat keparahan pada suatu alat apabila mengalami kerusakan. Oh ya, di sini tingkat keparahan juga bisa kita definisikan dari harga. Nah, misal komponen tersebut itu memiliki harga mahal atau murah. Misal di sini rating 1 itu keparahannya misal harganya itu murah 1, kemudian yang tingkat 10 itu mahal atau sulit didapatkan apabila komponen tersebut mengalami kerusakan. Nah, di sini kemudian tabel assurance atau kejadian. Jadi seberapa sering kejadian tersebut atau seberapa sering kerusakan itu terjadi pada sebuah komponen maupun alat atau aset yang kita akan lakukan perawatan. Nah, di sini kejadiannya tersebut sama seperti yang sebelumnya, di mana terdapat rating 1 sampai 10, kemudian terdapat efek di mana rating 1 itu sangat kecil. Nah, jadi kejadiannya itu sangat kecil, kemudian 2 kecil, 3 sangat sedikit, 4 sedikit, 5 rendah, 6 sedang, 7 cukup tinggi, 8 tinggi, 9 sangat tinggi, dan yang 10 yaitu hampir sering terjadi. Nah, jadi di sini merupakan tingkat sebuah kerusakan resiko itu dapat terjadi. Misalnya ini 1 itu jarang atau ya sangat kecil lah. Kemudian yang 10 itu sering terjadi atau riskan mengalami sebuah kerusakan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tabel detection atau deteksi. Nah, di sini seberapa mudah kita mendeteksi apabila terdapat sebuah kerusakan maupun kegagalan. Sama seperti tabel-tabel sebelumnya, itu terdapat rating 1 sampai 10. Dimana di sini rating 1 yaitu memiliki efek hampir mudah, jadi kita mendeteksi sebuah kerusakan maupun kegagalan tersebut itu mudah untuk dideteksi, baik melalui penglihatan, pendengaran maupun yang kita rasakan. Kemudian yang kedua yaitu mudah, 3 sangat sedikit, 4 sedikit, 5 rendah, 6 sedang, 7 cukup tinggi, 8 tinggi, 9 sangat susah, dan yang 10 itu hampir tidak bisa dideteksi. Nah, pada rating 10 ini itu memerlukan sebuah alat khusus untuk mendeteksi apakah sebuah komponen maupun alat tersebut mengalami sebuah kerusakan. Jadi tidak bisa dideteksi langsung oleh indera penglihatan, pendengaran maupun indera yang kita rasakan. Nah, untuk itu mengenai hal yang berpengaruh pada FMEA. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu yang keempat merupakan contoh dari FMEA atau Failure Mode Effect Analysis. Nah, di sini saya mengambil contoh dari kipas angin. Nah, di sini saya akan paparkan
tabel FMEA pada kipas angin, karena pada video saya yang sebelumnya itu sedikit membahas mengenai kipas angin. Nah, dalam sebuah tabel FMEA ini terdapat beberapa bagian, yaitu dimana yang pertama itu terdapat nomor, kemudian permasalahan, kemudian S. Nah, S di sini yang tadi security, kemudian O assurance, dan D detection. Kemudian terdapat RPN, ini merupakan total dari hasil pengalian dari S, O, D. Kemudian setelah diketahui totalnya itu akan ke level. Nah, level tersebut itu level dari hasil jumlah tadi. Kemudian apabila sudah diketahui levelnya, itu terdapat pengendaliannya itu bagaimana. Nah, apabila pengendalian kita sudah dilakukan, maka ke SOD yang selanjutnya, yaitu di sini penurunan resiko dari yang sebelumnya. Nah, apabila sudah SOD ini, kemudian yang terakhir itu yang tersisa, jadi berapa. Nah, ini merupakan bagian dari tabel FMEA. Saya ambil contoh di sini hanya 3. Itu yang pertama yaitu kipas angin mati total. Nah, kipas angin mati total ini severity-nya atau tingkat keparahannya itu di sini saya kasih nilai 10 karena sangat parah, atau saya di sini bisa ke komponen tersebut itu sangat mahal apabila terdapat sebuah kerusakan. Nah, kemudian assurannya itu sini angka 8, yaitu sangat jarang terjadi. Nah, jadi di sini 8. Kemudian deteksinya itu mudah. Apabila kipas angin mati total itu mudahnya karena kipas angin mati total itu tidak akan bergerak apapun, tidak ada suara, tidak ada getaran maupun tidak ada apa-apa. Kemudian di sini RPN-nya yaitu 80 dari sini hasil dari pengalian S, O, dan D. Nah, 10 kali 8 kali 1, maka didapatkan 80. Kemudian di sini saya definisikan levelnya sebagai high. Kemudian pengendaliannya yaitu memeriksa arus listrik pada dinamo, ataupun apabila langkah yang terakhir yaitu kita mengganti dinamo atau motor penggerak dengan yang baru. Apabila kita sudah melakukan tindakan pengendalian, maka otomatis akan ada penurunan tingkat resiko, dimana yang tadinya safety-nya 10 akan menjadi 7, kemudian assurance yang tadi 8 jadi 6, dan deteksinya dari 1 pun menjadi 1 lagi, karena ini mudah untuk dideteksi. Kemudian di sini yang tersisa sama hasil pengaliannya yaitu dari SOD, yaitu hasilnya yang tersisa menjadi 42. Nah, begitu pun dengan yang nomor 2 dan nomor 3. Jadi saya hanya menjelaskan yang nomor 1. Nah, teman-teman bisa membacanya masih sama. Nah, pada nomor 3 ini 7, 4, 1, maka RPM-nya itu menjadi 28 dan levelnya itu low karena sangat rendah RPM atau jumlahnya itu rendah 28, dan pengendaliannya itu mudah, hanya mengencangkan baut pengikat dengan obeng, dan security-nya itu mengalami penurunan yaitu 5, 2, dan 1. Yang tersisa yaitu 10. Nah, untuk itu tabel FMEA pada kipas angin, dibuatnya tabel FMEA ini untuk mendeteksi kemudian menentukan pengendalian apa yang sesuai dengan tingkat kerusakannya, dan yang terakhir yaitu kita dapat menurunkan tingkat resikonya. Untuk itu pembahasan mengenai FMEA yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan. Nah, di sini terdapat sebuah masa dari saya, yaitu berdoa saja tidak cukup, belajar dengan baik dalam bukti bahwa doa Anda itu serius. Sekian,
penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.